Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kelas 6 Siti Masito dan kelas 6 Siti Aisyah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senang, bahagia, dan terus bersemangat untuk belajar. Mari kita buka pembelajaran TIK kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi hari ini, Bu Lili akan membahas masih di bab 3. Pada buku paket kalian bisa melihatnya di halaman 81, yaitu bagian C tentang menambahkan fitur animasi dan multimedia. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar untuk memilih tema, kemudian mengubah background style, memilih warna, memilih font, dan lain-lain. Pada hari ini kita akan belajar menggunakan fitur animasi pada Microsoft PowerPoint 2010. Nah, apabila kita ingin membuat slide presentasi yang lebih memikat dan menggetarkan pikiran para peserta presentasi atau audiens, maka kita perlu memasukkan animasi dan unsur-unsur multimedia lainnya. Pada Microsoft PowerPoint 2010 ini memiliki kemampuan memasukkan animasi, video, dan suara ke dalam slide yang kita buat. Jadi, tidak semua aplikasi PowerPoint bisa memasukkan fitur-fitur yang tadi Bu Lili sebutkan seperti multimedia, animasi, video, dan suara. Nah, pada hari ini Bu Lili menggunakan Microsoft PowerPoint 2013. Jadi Microsoft PowerPoint dari 2010 ke atas itu bisa dimasukkan fitur-fitur yang Bu Lili sebutkan tadi. Kali ini kita akan membahas fitur-fitur animasi dan multimedia yang ada di PowerPoint 2010. Yang pertama, menggunakan fitur animasi. Pada Microsoft PowerPoint 2010 kamu akan menemukan tab animasi. Seperti yang sudah Bu Lili tunjukkan pada layar, Bu Lili sudah klik tab animasi. Tampilan memungkinkan halaman slide presentasi kamu dianimasikan pada layar. Tampilan antar halaman slide tidak lagi kaku, namun terlihat lebih dinamis dengan adanya tab animasi tersebut. Jadi dengan tab animasi ini kita akan membuat tampilan slide-nya lebih menarik. Setiap kali PowerPoint mengganti slide, antar slide ini ada 3 slide, ini akan juga kita akan bisa memberikan efek transisi. Efek-efek transisi tersebut dapat diatur sehingga perpindahan slide atau frame menjadi lebih dinamis dan menarik perhatian. Bagaimana caranya membuat efek animasi pada slide? Yang terlebih dahulu kita akan mengenalkan apa itu efek animasi slide. Adalah efek animasi yang menandai kemunculan objek-objek presentasi ke dalam slide. Untuk mengetahui cara membuat efek animasi slide, ikuti langkah-langkah yang akan Bu Lili paparkan. Yang pertama langkahnya adalah kita memilih placeholder atau objek-objek dalam slide seperti teks, gambar, shapes, word art, dan lain-lain. Seperti ini contohnya. Nah, ketika kita klik artinya kita sudah memilih, ini namanya placeholder yang kita akan berikan animasi di dalamnya. Pada tab animasi, di grup animasi klik drop down. Setelah kita klik kemudian pilih yang ini drop down. Maka di sini akan terpampang macam-macam pilihan dari drop down animasi tersebut. Di antaranya terdapat 4 kategori. Yang pertama entrance. Entrance itu bisa kalian lihat materinya di halaman 83. Entrance itu adalah animasi-animasi yang digunakan untuk menentukan efek animasi yang mengiringi masuknya suatu objek ke dalam slide. Nah, biasanya ini di awal slide menggunakan entrance. Kemudian emphasis. Yang ini termasuk emphasis. Menentukan efek animasi yang memberi fokus terhadap objek tertentu. Biasanya ini di slide kedua yang isi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada exit, menentukan efek animasi yang mengiringi keluarnya suatu objek dari slide gitu. Jadi apabila animasinya ingin dari dalam keluar, maka kita menggunakan efek exit. Yang keempat adalah motion pad. Di sini nggak ada motion pad, tapi ada di sini di bawahnya custom ya.
Nah, motion pad ini menentukan arah gerakan animasi suatu objek. Nah, itu tadi ada 4 kategori. Yang pertama entrance, emphasis, exit, dan motion pad. Pada bagian bawah menu pull down terdapat pilihan more entrance effect. Nah, di sini di bawahnya banyak ketika kita klik salah satunya maka di situ akan keluar lebih banyak lagi pilihan-pilihan efek animasi sesuai kategori masing-masing. Langsung aja kita akan menggunakan atau membuat efek animasi pada slide. Sekarang 2. Oke, tadi kita sudah memilih placeholder-nya, kita klik, kemudian kita pilih animasinya, mana yang ingin kalian gunakan. Yang biasanya Bu Lili gunakan untuk membuat presentasi, yang bisa kalian lihat pada video-video sebelumnya, Bu Lili biasanya pakai ini. Nah, sekali lagi, ketika kamu ingin melihat efek yang telah kamu terapkan, kamu bisa klik preview. Nah, sekali lagi. Nah, kemudian placeholder yang kedua, ini di bab 3, Bu Lili akan menggunakan apa ya? Misalnya ini. Nah, maka akan berubah. Dari kecil dia seperti bertumbuh. Nah, bisa kelihatan ya di layar gadget kalian. Itu tadi. Kemudian Bu Lili akan memberikan efek animasi pada slide kedua. Kita klik placeholder, pilih placeholder-nya. Misalnya di sini Bu Lili ingin menggunakan efek shapes. Nah, maka akan seperti itu. Kemudian untuk isinya, Bu Lili akan menggunakan apa ya? Misalnya ini. Bisa kalian lihat pada layar, sudah mulai kelihatan dinamis, yang tadinya masih pasif. Kemudian slide yang ketiga, ini berupa gambar ya. Kalian bisa pilih, bisa seperti ini. Atau yang biasa Bu Lili bisa juga seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Cepat sekali. Di sini banyak sekali pilihannya. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian masing-masing. Nah, seperti itu ya. Silakan sekarang kalian buka buku paket kalian di halaman 84. Jika drop-down suatu efek animasi tersebut dibuka, nilai-nilai yang terdapat pada drop-down tersebut adalah, kalian perhatikan di situ, start on click. Efek animasi akan dijalankan jika tombol mouse ditekan. Kemudian yang kedua, start with previews. Efek animasi akan dijalankan bersama-sama dengan efek animasi pada urutan sebelumnya. Kemudian start after previews, efek animasi akan dijalankan tepat setelah efek animasi sebelumnya selesai dijalankan. Kemudian effect options, membuka kotak dialog berisi control yang digunakan untuk mengatur efek animasi yang bersangkutan. Kemudian ada timing, menggunakan tempo jalannya efek animasi. Kemudian ada show advance timeline, menampilkan timeline semacam papan untuk menunjukkan skala waktu. Dan kemudian remove, menghapus efek animasi yang bersangkutan. Nah, kita bisa meremove atau menghapus animasi yang tadi kita sudah terapkan. Misalnya, kita akan menghapus efek animasi yang ada di slide ketiga. Kalau tadi kan, jika kita lihat di preview, maka animasinya seperti ini. Nah, misalnya akan diganti. Kita hapus, klik angka yang ada di dekat placeholder-nya, kemudian klik delete. Ketika simbol animasinya sudah terhapus, kamu bisa mengklik lagi placeholder-nya. Kemudian kalau kamu bisa memilih ingin menggunakan efek yang mana. Misalnya Bu Lili menggunakan yang wheel. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, sampai situ materi hari ini Bu Lili sedikit-sedikit aja, yang penting kalian mengena dan paham. Seperti biasa, Bu Lili ingin kalian membuat slide, 3 slide saja, isinya bebas, tapi Bu Lili ingin ada teks juga, ada gambar atau foto.
Nah, untuk melaporkan tugasnya, kalau minggu kemarin kan ada yang mengirimkan video dan foto. Nah, kali ini karena kita sudah ke materi menggunakan efek animasi, maka Bu Lili ingin laporan tugasnya berbentuk video. Kalian buat dulu slide-nya, kemudian berikan efek animasi, kemudian setelah diberikan efek animasi, kalian rekam setiap slide-nya, animasinya, atau yang mewakili aja, misalnya satu slide atau satu gambar itu boleh. Rekam ketika perubahan animasinya terjadi atau transisinya terjadi, seperti itu ya. Untuk yang laptopnya terkendala atau bermasalah, kalian boleh membuat ringkasan dari video pembelajaran hari ini. Cukup jelas ya? Bu Lili ucapkan selamat belajar. Mari kita akhiri pembelajaran TIK hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran TIK hari ini sudah selesai. Bu Lili ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.